Bab 830. Segera, Chen Ze, Wang Yue, Li Dafei dan yang lainnya berjalan ke arah Harvey dan Mu Erlene. Namun, sebelum ketiga Chen Ze bisa berbicara, Zhang Haidong melompat keluar. Dia menunjuk Harvey, dan berkata dengan arogan, "Wah, bukankah kamu sangat kasar barusan? Coba tarik lagi sekarang. Biarkan saya memberitahu Anda, bukan hanya saudara Dafei yang ada di sini sekarang, bahkan Tuan Chen dan dia dari Suelang. Kamar dagang. Pangeran Kamar Dagang Falcon juga ada di sini. Jika Anda berkenalan, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan?" Harvey tersenyum, "Kamu bilang biarkan aku mencoba yang lain." Ya, aku benar. Zhang Haidong mencibir, "Tapi kuncinya adalah, apakah kamu berani?" Suara itu tidak selesai. Terkunci. Harvey menamparkan wajah Zhang Haidong langsung. Setengah dari wajah Zhang Haidong tiba-tiba membengkak sedikit. "Apakah kamu pikir aku berani?" Harvey mencibir dan menatap Zhang Haidong. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sangat sunyi. Semua penduduk lokal Baceng dan turis luar kota menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Semua orang mengira Harvey gila. Terutama pria gemuk berkacamata dan wanita berambut pendek yang membujuk Harvey barusan bahkan lebih terpana. "Apakah Anda tidak melihat begitu banyak orang menelepon? Beraninya kamu melakukannya. Bukankah ini terobosan di Tai Suiye, mencari kematian?" Terutama Zhang Haidong sendiri bahkan lebih bodoh. Astaga, apakah anak ini gila? Tidak bisakah dia melihat situasi saat ini? Terkunci. Sebelum Zhang Haidong bisa berbicara, Harvey menamparkan wajahnya lagi. "Aku baru saja menyeretku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Zhang Haidong dipukuli dan terhuyung-huyung, menutupi wajahnya, dan berteriak pada Li Dafei dan yang lainnya dengan suara menangis, "Saudaraku! Dafei, Tuan Chen, Tuan, dia memukuliku. Bangun aku saat aku dipukuli." Li Dafei meraung marah. "Ah!" Zhang Haidong tercengang, "Saudara Dafei, apa yang kamu bicarakan?" "Tampar!" Harvey menamparkan Zhang Haidong langsung ke tanah. "Aku memukulmu sekarang, apakah kakak laki-lakimu berani membelamu?" Harvey memandang Zhang Haidong dan berkata dengan senyum sarkastik. Zhang Haidong duduk lumpuh di tanah dan menatap Li Dafei dan yang lainnya dengan bingung. "Saudara Dafei, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membunuhnya dengan cepat?" "Diam!" Li Dafei meraung pada Zhang Haidong dengan suara, matanya seperti membunuh orang. Zhang Haidong menelan tenggorokannya dan tidak berani berbicara. Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan katakan dia tidak mengerti, begitu pula penonton lainnya. "Tuan York, aku benar-benar minta maaf. Orang-orangku menabrakmu. Aku minta maaf padamu. Tolong ambil wajahku dan biarkan dia pergi." Li Dafei sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata ini keluar, semua orang yang hadir ngeri dan merasa pikiran mereka kosong. Orang yang bermartabat di Baceng benar-benar menundukkan kepalanya kepada pemuda ini. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Zhang Haidong bahkan merasakan kulit kepalanya kesemutan. "Ayah York." Hanya gelar ini yang membuatnya mengerti segalanya. Di seluruh Cina Selatan, ada berapa master? Kecuali York Ye yang baru-baru ini membuat nama untuk dirinya sendiri di Tiongkok, menyapu Tiongkok Selatan dan Tiongkok Tengah, dan membuat kerusuhan di kota naga, tidak ada orang lain. Zhang Haidong sangat takut sampai dia akan buang air kecil. Tak disangka, pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata adalah Raja Cina Selatan. "Apakah Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya memberi Anda wajah?" Harvey memandang Li Dafei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Dafei merasa panik, dan keringat dingin muncul di dahinya. Bagaimanapun, pemuda di depannya itu setingkat dengan kakak laki-lakinya, Presiden Basang. Dibandingkan dengan status, pemuda ini benar-benar tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. "Tuan York, saya harap Anda akan memberi saya wajah. Lupakan saja. Kami pasti akan menghukum orang ini." Chen Ze berdiri. "Siapa kamu?" Harvey memandang Chen Ze. "Saya Chen Ze, salah satu dari 7 jenderal yang duduk bersama Presiden Basang." Chen Ze memperkenalkan dirinya secara singkat. Harvey tampak acuh tak acuh dan menatap Chen Ze. "Saya diundang oleh Presiden Anda dan datang jauh-jauh dari Zonghai untuk membuat janji. Tetapi orang-orang Anda hanya ingin memprovokasi saya dan melakukan sesuatu pada wanita saya. Kali ini, tujuan Harvey sangat sederhana, hanya untuk menyelesaikan akun. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyerah. Ini adalah pertempuran momentum. Jika Anda ingin menyalahkan Zhang Haidong, Anda hanya bisa menyalahkan Zhang Haidong karena tidak beruntung, tetapi dia mengenai moncong pistolnya." Chen Ze mengerutkan kening. "Tuan York, menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" Harvey tersenyum ringan. "Orang ini baru saja bertaruh dengan saya, dia berkata bahwa jika saya adalah Raja Cina Selatan, dia akan mengambil sepatunya. Pergi, makanlah. Kamar dagang Suelang Anda juga merupakan kamar dagang terbesar di barat laut. Dari presiden hingga adik laki-laki, mereka semua harus menjadi orang yang dapat dipercaya, kan? Jika Anda ingin berjudi, Anda harus mengakui kekalahan." Kan Chen Ze mengguncangnya. Dia mengepalkan tinjunya, lalu melambaikan tangannya ke beberapa adik laki-laki, dan berkata dengan suara keras, sesuai dengan keinginan York Ye. "Memem." Zhang Haidong berjuang mati-matian, air mata dan ingus mengalir di hidungnya, dan perutnya membiru karena penyesalan. "Jika saya tahu ini lebih awal, saya tidak akan bertaruh." Penonton lain tidak tahan untuk menonton lagi. Namun, mereka juga mengerti betapa menakutkan energi dan status pemuda di depannya ini, bahkan Li Dafei, Chen Ze dan Wang Yue harus hormat di depannya. "Tuan York, apakah kamu puas sekarang?" Chen Ze bertanya sambil tersenyum. "Aku cukup puas." Harvey mengangguk. "Kalau begitu silakan masuk ke mobil, Presiden kita, Presiden Wu dan kepala keluarga Tang sudah lama menunggu." Chen Ze memberi isyarat tolong.
Tunggu, saudara-saudaraku akan segera datang. Harvey menjawab dengan ringan. Namun, suara itu jatuh begitu saja. Saya melihat lebih dari selusin Maybach hitam melaju dari kejauhan. Melihat tim mobil mewah ini, semua orang yang hadir kembali dihebohkan. Tidak ada keraguan bahwa ada karakter tingkat kakak laki-laki lain yang datang. Setelah mobil diparkir di jalan, pintu terbuka, dan sekelompok orang keluar dari mobil dan berjalan menuju Harvey. Orang-orang yang berjalan di depan adalah Zhao Tianxun, Qiu Yihan, Jian Hen, Crazy Blade dan lainnya. Selain itu, saudara Li Tianqi dan Li Tianyu juga datang. Mencari saudara. Zhao Tianxun dan yang lainnya menyapa dengan hormat setelah mereka tiba. Presiden Zhao, kita bertemu lagi. Chen Ze menyapa sambil tersenyum. Wajah Zhao Tianxun muram dan dia mengabaikan Chen Ze. Li Tianqi dan Li Tianyu memandang Chen Ze dan yang lainnya dengan kebencian. Bagaimanapun, mereka bertarung dengan sengit berkali-kali sebelumnya, dan kamar dagang langit dan bumi mereka juga membunuh dan melukai banyak orang. Suasana menjadi sedikit tertekan. Wang Yue, yang sudah lama tidak berbicara, keluar untuk menenangkan keadaan. Tuan York, karena orang-orangmu ada di sini, ayo pergi. Tolong. Chen Ze juga mengangkat tangannya. Setelah itu, Li Dafei, Chen Ze, Wang Yue dan yang lainnya masuk ke mobil dan memimpin di depan. Harvey, Zhao Tianxun dan yang lainnya masuk ke mobil di belakang dan mengikuti. Sampai mereka menyaksikan konvoi pergi dengan cara yang perkasa, semua orang yang hadir masih belum pulih dari keterkejutan barusan. Bab 831. Dalam perjalanan ke Tangjiebao. Tianxun, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Harvey bertanya. Harvey G, saudara-saudara lainnya sudah tiba di Baceng. Aku menyuruh mereka bersembunyi dulu, lalu pergi ke Tangjiebao nanti. Jika terungkap berapa banyak orang yang kita datangi, maka Basang dan Wu Mangmong pasti akan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Jawab Zhao Tianxun. Yah, masuk akal. Harvey mengangguk. Saudara Harvey, menurut Anda Basang, Wu Mangmong dan patriark keluarga Tang mengundang kami untuk melakukan apa? Tanya Zhao Tianxun. Ini jelas tidak baik. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, itu hanya yang disebut tidak menguntungkan, mereka harus mengundang kita untuk mendapatkan keuntungan. Adapun apa yang mereka inginkan, tidak jelas. Harvey saudara, maka mereka jika Anda bertanya kepada kami syarat apapun, apakah kita akan setuju? Zhao Tianxun bertanya. Tentu saja aku tidak setuju. Harvey tersenyum dingin, hari ini, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Wang Qi dan Zhang Mang harus membalas dendam. Bagaimana jika mereka tidak menyerah? Mu Erlene kalimat tanya. Bunuh. Harvey meludahkan sepatah kata pun. Begitu kata itu jatuh, Mu Erlene, Zhao Tianxun dan Qiu Yihan yang duduk di dalam mobil terkejut. Tampaknya negosiasi hari ini ditakdirkan untuk melihat darah. Setelah mobil meninggalkan kota kuno Baiyi, mobil itu melaju selama lebih dari 1 jam sebelum tiba di Tangjiebao. Lokasi Tangjiebao adalah lokasi yang sangat tersembunyi di pinggiran. Gunung-gunung bergulung-gulung, seolah-olah seekor naga raksasa mengelilingi seluruh Tangjiebao di tengah, seolah-olah terisolasi dari dunia. Pinus dan cemara hijau, bebatuan terjal, diselimuti awan dan kabut, sangat megah. Ada bangunan kuno yang berusia ratusan tahun, dan seolah menyatu dengan pegunungan. Selain itu, di atas gunung juga dibangun paviliun dan paviliun yang sangat spektakuler. Pada zaman kuno, Tangjiapu adalah sekte Jianghu, juga dikenal sebagai Tangmen. Namun, dengan perubahan dan perjalanan waktu, sekte Tang secara bertahap berkembang menjadi sekte gaya keluarga, yang sejalan dengan dunia sekuler, mengembangkan berbagai industri, dan juga melindungi dan melayani beberapa taipan dan raksasa, menyediakan dana dan bahan untuk sekte Tang. Dalam perjalanan ke aula utama Tangmen, kami melewati berbagai pos pemeriksaan. Namun, karena Li Dafei, Chen Ze, dan Wang Yue memimpin, Harvey dan yang lainnya dapat memasuki Tangmen dengan lancar. Selain itu, di sepanjang jalan, Harvey juga memperhatikan napas banyak prajurit, saya khawatir mereka tersembunyi dalam kegelapan. Jika orang biasa ingin memasuki Tangmen, saya khawatir itu tidak mudah. Setelah mengemudi selama 10 menit, mobil berhenti di pintu masuk aula utama yang megah dan megah. Di atas aula utama tergantung sebuah plakat kayu dengan 2 karakter besar, Tangmen, terukir di atasnya, dengan kait perak yang dilukis di atas besi, dan aura megah berhembus ke wajah. Di pintu masuk aula utama, ada 2 singa batu setinggi lebih dari 2 meter, yang tampak khusyuk dan khusyuk. Setelah mobil berhenti, Harvey dan kelompoknya turun dari mobil. Ketika kami turun dari mobil, sekelompok orang menyambut kami. Berjalan di garis depan adalah seorang pria parubaya dalam setelan Tang putih, yang merupakan kepala kontemporer sekte Tang dan kepala keluarga Tang, Tang Huajun. Meskipun kepala dengan rambut pendek dan sedang mengungkapkan akar rambut putih, tetapi matanya cerah, wajahnya penuh cahaya merah, dan dia penuh energi. Harvey merasakannya sebentar dan menemukan bahwa kultivasi pria parubaya itu sebanding dengan dirinya sendiri, dan kultivasinya berada di alam Vientin akhir. Keduanya mengikuti Tang Huajun, yang satu tinggi dan tinggi, dengan kepala pendek dan mantel hitam panjang dengan ciri khas Tibet. Itu adalah Presiden Kamar Dagang Serigala Salju, Basang. Yang lain mengenakan mantel abu-abu, dengan punggung besar, dengan wajah garang dan batu giok guanyin di dadanya, itu adalah Presiden Kamar Dagang Falcon, Wu Mangmong. Di belakang mereka ada sekelompok murid Tang Sekte yang mengenakan seragam pelatihan hitam, serta anggota inti dari 2 kamar dagang utama. Hahaha, nama Presiden York telah membuat telinga Tang Mou tertusuk baru-baru ini. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tang Huajun berjalan dengan senyum hangat. Harvey tersenyum sedikit, nama Sekte Tang benar-benar seperti guntur. Itu telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini, dan telah berdiri tegak. Ini benar-benar menakjubkan. Ketika Tang Huajun mendengar ini, wajahnya penuh senyuman, dan ekspresinya menjadi semakin intens, bangga. Bagaimanapun, itu adalah fakta.
Sekte Tang telah diwarisi selama ratusan tahun dan telah bertahan lama, ini adalah modal kebanggaannya sebagai anggota Sekte Tang. Presiden York, Anda jauh lebih muda dari yang saya kira. Basang menatap Harvey dengan erat, dan berkata sambil tersenyum, belum lama ini di daerah Tibet, saya ingat dengan jelas apa yang dilakukan Tuan York. Jelas sekali. Mulut Harvey sedikit terangkat, lalu apa yang dikatakan Presiden Basang, sepertinya dia mencoba menggangguku hari ini. Basang merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tergantung hari ini. Bagaimana negosiasinya? Negosiasi ini pasti akan menarik. Harvey juga menjawab sambil tersenyum. Meskipun keduanya saling menyapa dengan senyuman, mereka menyembunyikan pisau mereka dalam senyuman, dengan niat membunuh. Wu Mangong tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Harvey dari atas ke bawah. Tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa Harvey terlalu biasa, dan semakin jijik di matanya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu dapat mengendalikan Cina Selatan dan Cina Tengah. Presiden York, Presiden Basang, jangan bicara lebih banyak tentang salam, silakan masuk. Kata Tang Huajun. Silakan. Basan mengangkat tangannya. Setelah itu, Harvey dan kelompoknya mengikuti Tang Huajun dan kelompoknya ke aula utama. Chen Ze dan Wang Yue mengikuti, tetapi Li Dafei dan adiknya tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi mereka tetap di luar. Setelah memasuki rumah, sebuah kalimat datang ke halaman belakang aula utama. Halaman belakang mencakup area yang luas, dan ada paviliun antik di tengahnya, dibangun di tepi danau. Di seberang danau terdapat pegunungan bergelombang yang sangat megah. Setelah datang ke halaman belakang, Tang Huajun mengundang Harvey, Basang dan Wu Mangong untuk duduk di paviliun. Yang lain berdiri di luar paviliun. Di atas meja batu di paviliun, ada satu set tea set dan teko teh yang sudah direbus. Tang Huajun mengangkat teko dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya dan Harvey. Presiden York, Anda telah datang jauh-jauh ke sini, mari kita minum secangkir teh untuk melembabkan tenggorokan Anda terlebih dahulu, kata Tang Huajun sambil tersenyum. Harvey mengambil cangkir teh dan menyesap teh, lalu meletakkan cangkir teh di atas meja, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak suka menjadi jahat ketika saya berbicara, jadi saya hanya akan mengatakan apa yang harus saya katakan. Kalian bertiga mengundang saya untuk datang ke sini, pada akhirnya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Presiden York sangat cepat berbicara, dan Tuan Tang menghargai karakter Anda. Tang Huajun tersenyum dan berkata, sejak Tuan York sudah bertanya, maka saya punya sesuatu untuk dikatakan. Presiden Basang dan Wu Hui Presiden adalah teman lama saya. Keduanya mengundang saya untuk maju ke depan untuk mengoordinasikan konflik dengan Presiden York. Jika Kamar Dagang Lima Naga, Kamar Dagang Serigala Salju, dan Kamar Dagang Falcon terus bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian dan menderita kerugian besar. Tidak hanya itu, jika ada terlalu banyak masalah, itu mungkin menjadi sasaran pejabat senior Shenzhou, yang tidak baik. Jadi, jika Tang mau maju untuk mengatakan sesuatu, kalian bertiga akan berhenti berkelahi. Setelah jeda, Tang Huajun menoleh untuk melihat Harvey, dan berkata sambil tersenyum, Presiden York, sekarang Presiden Basang dan Presiden Wu telah berjanji untuk tidak menyerang Kamar Dagang Wulong, sekarang terserah Anda. Bab 832. Mendengar kata-kata Tang Huajun, Harvey tiba-tiba tertawa. Ini menarik. Anda tahu, akhir-akhir ini, berkat bantuan Sekte Tang, Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon jelas menang, menekan Kamar Dagang Lima Naga. Tanpa diduga, pada saat kritis seperti itu, Basang dan Wu Mangong akan menyerah. Berbicara secara logis, bahkan jika Anda benar-benar ingin membuat konsesi, Anda harus membuat konsesi di pihak Anda sendiri, bukan? Ketika ada yang salah, pasti ada setan. Harvey menyesap cangkir teh lagi, dan berkata dengan ringan, mari kita bicarakan, apa kondisimu? Haha, Presiden York memang orang yang cerdas, dan tidak apa-apa. Tang Huajun tertawa dan berkata, Presiden York, syarat yang kami tawarkan tidak berlebihan. Selama Presiden York dapat menyerahkan industri-industri besar di 3 provinsi China Tengah dan Selatan kepada kami untuk dikelola, maka kami dan Presiden York akan selalu menjaga hubungan yang harmonis, dan air sumur tidak akan merusak air sungai. Hal ini juga dibahas oleh Tang Huajun, Basang dan Wu Mangong. Selama itu berhasil, Sekte Tang, Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon masing-masing akan mengambil alih industri besar di 2 provinsi. Begitu kata ini keluar, Zhao Tianxun, Qiu Yihan, Li Tianqi, dan Li Tianyu segera menjadi marah. Makananmu terlihat terlalu jelek, bukan? Kamu ingin mengambil milik 6 provinsi dalam satu kalimat. Apa bedanya kalian dan Min Roberi? Tang Huajun mengabaikan Zhao Tianxun dan yang lainnya, tetapi menatap Harvey dan berkata dengan bangga, Presiden York, Anda harus sangat menyadari situasi Kamar Dagang Wulong Anda saat ini. Saya, Tang Men, Kamar Dagang Suelang dan Kamar Dagang Falcon Commerce, telah bergabung. Anda sama sekali bukan tandingan kami. Presiden York, dibandingkan dengan runtuhnya Kamar Dagang Lima Naga, apa gunanya mengambil beberapa provinsi? Basang berkata sambil tersenyum. Ya, Presiden York, mereka yang tahu urusan saat ini adalah Junji. Wu Mangong dengan santai menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan cincin asap. Mengancam. Ancaman buah merah. Zhao Tianxun, Mu Erlene dan yang lainnya tertegun menjadi sangat marah. Mereka jelas tidak menyangka ketiga orang ini begitu tak tahu malu. Namun, ekspresi Harvey setenang air, dan dia meminum tehnya dengan tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Tang Huajun dan Basang Wu Mangong melihat bahwa Harvey tidak berbicara, saling memandang, dan membuat pertukaran sederhana dengan mata mereka. Presiden York, jika Anda merasa bahwa menyerahkan properti dari 6 provinsi terlalu banyak, maka kita juga dapat mengambil langkah mundur. Anda hanya perlu menyerahkan properti dari 5 provinsi. Tang Huajun tertawa, tentu saja. Ini kami. Garis bawah terakhir. Presiden York, pikirkan baik-baik, tetapi jangan membuat keputusan yang Anda sesali. Wu Mangong menjawab yin dan yang dengan aneh.
Murid-murid Tang Men dan adik-adik dari Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon melipat tangan mereka dan memandang Harvey dengan ekspresi mengejek. Mereka yakin bahwa Harvey akan menyetujui syarat ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka, dan orang-orang mereka ada di mana-mana. Kecuali Harvey ingin mati, dia tidak akan pernah melawan mereka. Harvey meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja, mendongak dan melirik mereka bertiga, dan tersenyum sedikit. Selesai. Tang Huajun dan ketiganya tercengang, tidak tahu apa yang dimaksud Harvey. Sekarang setelah saya selesai, izinkan saya mengatakan sesuatu. Harvey berkata perlahan, matanya tiba-tiba menjadi dingin, apa yang kalian? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya tentang kondisi? Saya katakan, saya di sini hari ini untuk janji saya, bukan karena saya takut pada Anda. Saya di sini hanya untuk berbicara denganmu. Kamu membuat perhitungan. Serahkan siapapun yang melukai saudaraku, dan aku bisa menyelamatkanmu. Bajingan. Tang Huajun membanting meja, klik, dan meja batu tebal itu langsung retak. Wah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wajah Tang Huajun menjadi gelap, dan nama pihak lain berubah. Sebagai kepala sekte Tang, selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Para Taipan dan Taipan dari seluruh China, yang kaya dan berkuasa, dan pemilik keluarga yang kaya dan berkuasa, semuanya menghormati diri mereka sendiri ketika mereka melihatnya. Tanpa diduga, bocah berbulu di depannya ini berani bersikap begitu lancang. Berhenti bicara omong kosong, aku akan menghitung mundur 3 kali, dan segera biarkan orang yang menyakiti saudaraku keluar. Mata Harvey berkedip dengan cahaya dingin, kalau tidak, aku akan membunuh orang sebanyak kamu Tang Men, Kamar Dagang Suelang, dan Kamar Dagang Falcon. Berapa banyak orang? Wah, apakah kamu benar-benar akan menentang kami? Tang Huajun sangat marah sehingga dadanya naik turun. 3. Harvey tidak repot-repot mendengarkan ancaman Tang Huajun sama sekali, dan memulai hitungan mundur secara langsung. Segera, Zhao Tianxun, Mu Erlene, Qiu Yihan, Jian Hen dan Kuang Dao semuanya tegang, siap untuk pergi. Faktanya, sejak Tang Huajun mengajukan kondisi itu, negosiasi telah gagal. Mereka sudah ingin melakukannya. Nak, apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggung 3 raksasa kita? Kamar Dagang Wulong Anda tidak hanya akan binasa, tetapi semua saudara Anda akan dikuburkan bersama Anda. Basang berteriak dengan suara yang dalam. Wah, kamu benar-benar berani. Kamu begitu sombong ketika datang ke wilayah kami. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak berani membunuh Anda? Wu Mangong juga menjawab dengan dingin. Harvey melanjutkan hitungan mundur. Wah, karena kamu tidak makan atau minum roti panggang. Maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Basang meraung, lakukan. Aku memberi perintah. 7 perang Kamar Dagang Serigala Salju bergegas menuju Harvey. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dicegat oleh. Tiba-tiba, pertempuran sengit pecah di halaman belakang. Apakah Anda masih melakukannya? Lakukanlah. Wu Mangong juga meraung. Dengan perintah, 8 jenderal Kamar Dagang Falcon juga bergegas menuju Harvey. Mencari kematian. Teriak Harvey, dan menamparkan telapak tangannya di atas meja batu yang berat. Bang! Suara keras. Meja batu itu tiba-tiba hancur dan melesat ke segala arah. Mundur. Tang Huajun terkejut dan diingatkan dengan keras, dan kemudian dia membawa Basang dan Wu Mangong untuk keluar dan melompat keluar dari paviliun, dan mundur jauh. Pada saat Tang Huajun dan mereka bertiga keluar, sepotong batu terbang keluar dan langsung dihancurkan. 8 jenderal Kamar Dagang Falcon. Budidaya 8 jenderal ini berada di tahap awal hingga menengah dari alam Guiyuan, jadi kekuatan mereka tidak buruk. Melihat batu-batu itu terbang, mereka melemparkan tinju dan telapak tangan mereka, menghancurkan batu-batu itu menjadi berkeping-keping. Namun, sebelum 8 pertempuran mendekat, Harvey bergegas keluar bahkan tanpa menggunakan ki aslinya, tetapi hanya meningkatkan 10% dari kekuatan fisiknya dan menembakkan beberapa telapak tangan berturut-turut. Bang bang bang. Ditemani oleh suara tabrakan yang tumpul, 8 panglima perang menyemburkan darah dari mulut mereka dan terbang keluar. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Hanya butuh 5 detik. Bagaimana ini mungkin? Wu Mangong tercengang. Ini adalah 8 jenderal utama Kamar Dagang Falcon, dan setiap basis budidaya tidak lemah, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Tetapi siapa yang tahu bahwa 8 jenderal perang di bawah kursinya sebenarnya dikalahkan oleh Harvey Ji? Tang Huajun dan Basang juga terkejut. Tampaknya rumor itu benar, anak ini adalah ahli top. 16 pahlawan Sekte Tang, cepat bunuh anak ini untukku. Tang Huajun memberi perintah kepada 16 murid Sekte Tang yang mengikutinya. Bab 833. Ada puluhan ribu murid Sekte Tang, semuanya adalah seniman bela diri. Di antara puluhan ribu murid Sekte Tang, mereka yang dapat dianggap sebagai master adalah 16 pahlawan Sekte Tang, 12 manajer kepala Sekte Tang, dan 8 pahlawan Sekte Tang. Lebih jauh ke atas, ada 6 tetua dari Sekte Tang. Tentu saja, dalam keadaan normal, 6 tetua Sekte Tang semuanya dalam pengasingan dan kultivasi. Selama Sekte Tang tidak dalam bahaya dihancurkan, mereka tidak akan keluar. Karena ada 16 pahlawan Tang Men, 12 pemimpin Tang Men, dan 8 pahlawan Tang Men yang menjaga Tang Men, itu sudah lebih dari cukup. Setelah mendengar perintah Tang Huajun, total 16 anggota dari 16 pahlawan Tang Men bergegas dan mengepung Harvey Ji di tengah. Ke-16 orang ini adalah pria dan wanita, berusia antara 20 dan 30 tahun, dan kultivasi mereka berada di antara tahap awal dan akhir dari alam Yuan-Yuan. Dibandingkan dengan prajurit biasa, bakat mereka sudah sangat tinggi. Selain itu, setengah dari 16 orang ini dipersenjatai dengan senjata, pedang, tombak, kapak, dan garpu. Jelas, 8 orang ini tidak hanya jago dalam serangan jarak jauh, tapi juga jago bertarung jarak dekat. Bunuh. Tanda hubung.
Seorang pria terkemuka memberi perintah. Dalam sekejap, wus. 8 pria dan wanita berpakaian hitam berlari dan melambaikan senjata mereka. Desir-desir. Angin menderu, cahaya dingin berkedip. Pedang panjang itu menebas, pisau panjang itu menebas dengan ganas, kapak yang berat itu menebas dengan liar. Serangan semua orang sangat ganas, langsung mengambil bagian fatal dari tubuh Harvey. Terlebih lagi, tepat ketika 8 murid Sekte Tang yang dipersenjatai dengan senjata melancarkan serangan, 8 murid di belakang mereka menembakkan senjata tersembunyi. Bunga emas besi, orb jiwa-jiwa, jarum penopang kehidupan. Semua jenis senjata tersembunyi yang aneh meraung, dan mereka sangat beracun. Bunga emas terbang keluar, kelopak mekar, dan jarum panjang berwarna merah darah terbang, langsung menuju Harvey. Di sekitar bunga emas, ada juga manik-manik racun hitam dan jarum panjang hitam. Kerja sama 18 orang ini sangat diam-diam, baik ofensif maupun defensif. Saya khawatir bahkan para master umum dari tahap awal alam Fientin hanya akan memiliki jalan buntu di bawah tangan mereka. Menghadapi serangan gabungan dari 16 orang, Harvey menggerakkan kakinya dan menggunakan teknik gerakan True Dragon Nine Dodge, menghindari serangan satu demi satu. Ketika ketiga Tang Huajun di kejauhan melihat ini, mereka mencibir lagi dan lagi. Tang Huajun tertawa, kupikir seberapa kuat orang ini, tapi itu saja. Bahkan aku tidak bisa menandingi 16 pahlawan Tangmen, itu terlalu lemah. Hahaha, selama Harvey mati, kamar dagang Wulong pasti akan kekacauan. Saat itu, apalagi 6 provinsi, bahkan seluruh kamar dagang 5 naga akan menjadi milik kita. Wajah Wu Mangong penuh kegembiraan. Basang mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika anak ini benar-benar mati, kita tidak boleh gegabah. Anda harus tahu bahwa kamar dagang bergerigi adalah sekutu. Kamar dagang 5 naga. Begitu kamar dagang 5 naga didirikan, terbunuh, kamar dagang bergerigi tidak akan tinggal diam. Basang Bung, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Wu Mangong melambaikan tangannya, selama kamar dagang 5 naga dihancurkan, satu kamar dagang bergerigi, dan seekor macan guntur tidak akan mampu membalikkan keadaan sama sekali. Saya harap begitu. Basang dia mengangguk perlahan, tapi dia masih sedikit gelisah. Karena kamar dagang bergerigi dan kamar dagang 5 naga adalah sekutu, mengapa saya hanya melihat orang-orang dari kamar dagang 5 naga hari ini, tetapi tidak dari kamar dagang bergerigi? Apa itu mungkin? Memikirkan hal ini, Basang berkeringat dingin. Dia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia pasti terlalu banyak berpikir. Saat ini, meskipun Harvey tampaknya ditekan dan mundur lagi dan lagi, dia sebenarnya dapat melakukannya dengan mudah, dan dia dapat secara akurat menghindari serangan senjata dan senjata tersembunyi setiap saat. Setelah menghindar selama 5 atau 6 menit, Harvey melengkungkan bibirnya dan berkata, hanya itu yang kamu miliki. Jika itu masalahnya, maka aku akan terlalu kecewa. Nak, berhenti bicara, lihat pisaunya. Pria itu berteriak keras, mengangkat pisau besar di tangannya, dan menebas ke arah Harvey. Desir. Menebas dengan satu pisau, momentumnya berat, seolah-olah akan membelah gunung. Di hadapan pisau yang mendominasi ini, Harvey mengangkat tangan kanannya, Taiko Zenki dimobilisasi, dan guntur hijau melintas di tangannya. Segera, telapak tangan guntur hijau melesat keluar. Dentang. Suara yang renyah. Pisau besar di tangan pria berpakaian hitam itu langsung patah menjadi 2 bagian. Ini. Pria berbaju hitam itu memegang setengah pisau, dan seluruh orang itu bodoh. Apakah tangan anak ini terbuat dari besi, dan dia mematahkan pisaunya dengan satu telapak tangan? Namun, sebelum pria berbaju hitam itu bisa bereaksi, telapak tangan Harvey telah menamparkan dadanya dengan keras. Ah! Tanda pisah. Pria berbaju hitam itu berteriak, dan seluruh orang itu terbang keluar seperti bola meriam. Ketika dia mendarat, darah menyembur di mulutnya, dan dadanya dihancurkan menjadi kok oleh King Lei, dan dia mati dalam waktu singkat. Tang Feng, kakak senior. Ketika yang lain melihat ini, mereka berteriak ngeri, dan mata mereka berkedip ke arah Harvey dengan niat membunuh. Bunuh dia! Bunuh dia! Teriak seorang wanita berpakaian hitam dengan marah. Namun, tanpa menunggu murid Tangmen ini pergi, Harvey melangkah keluar dan menghilang di tempat dalam sekejap. Dan di mana dia berdiri sekarang, hanya ada guntur biru yang menghilang. Ketika Harvey muncul kembali, dia sudah berada di depan seorang pria berpakaian hitam. Tang Suo, hati-hati. Seseorang mengingatkan dengan keras. Ketika murid bernama Tang Suo kembali ke akal sehatnya, Harvey menamparnya di atas kepalanya. Bang! Suara teredam. Kepala murid ini langsung retak, langsung jatuh ke tanah, dan 7 lubang berdarah sampai mati. Setelah membunuh murid Sekte Tang kedua, Harvey terus memburu murid Sekte Tang yang tersisa tanpa jeda. Harvey pada saat ini seperti Shuro yang mengancam jiwa, tidak ada yang bisa memegang telapak tangannya. Bang bang bang. Serangkaian suara tabrakan yang tumpul seperti ledakan guntur musim semi. Hanya di bawah 1 menit. Setengah dari 16 pahlawan Sekte Tang jatuh. Bahkan jika dia tidak mati, dia benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Baji yang tersisa ketakutan, masing-masing merasa ngeri, dan gemetar di sekujur tubuh. Pengaturan. Arai kabel racun. Seorang wanita berbaju hitam berteriak. Satu perintah. 8 pahlawan 8 Tangmen yang tersisa melemparkan rantai hitam pekat pada saat yang sama. Rantai itu hanya setebal jari, tidak hanya sangat beracun, tetapi juga terbuat dari besi meteorit, sehingga tidak bisa dihancurkan. Harvey bahkan tidak repot-repot bersembunyi, dan membiarkan 8 rantai membungkus tubuhnya. Hahaha, nak, kamu sudah selesai. Wanita berbaju hitam itu langsung tertawa bangga ketika Harvey terjebak. Nak, kamu terjebak oleh rantai kami. Kamu tidak bisa melepaskan diri. Selain itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, ketika racun pada rantai memasuki tubuhmu, kamu pasti akan mati. Pria berpakaian hitam lain berkata sambil menyeringai. 3 Tang Huajun di kejauhan merasa lega ketika mereka melihat Harvey terjebak.
Mereka terkejut ketika melihat Harvey membantai kuartet dan membunuh 8 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Apakah kamu benar-benar berpikir racun pada rantai ini dapat meracuniku? Harvey bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum bangga. Aku berkata, hanya dalam 1 menit, seluruh tubuhmu akan membusuk dan mati. Benarkah? Racun tangmenmu benar-benar sangat kuat. Begitu mendominasi. Harvey pura-pura terkejut. Omong kosong. Seorang pria kulit hitam pendek tersenyum dingin, kami Tangmen telah melakukan perjalanan sungai dan danau sejak zaman kuno, mengandalkan senjata dan racun tersembunyi. Apakah kamu tidak mendengar sepatah kata pun? Apa? Harvey bertanya sambil tersenyum. Jangan main-main dengan Raja Yama, jangan main-main dengan Tang Menlang. Pria berbaju hitam itu terlihat sombong dan suaranya nyaring. Bab 834. Harvey mendecakkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, kalimat ini sangat menyentuh. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak bisa membunuhku? Pria berbaju hitam itu mencibir, aku berkata, sebentar lagi, itu akan Anda. Tunggu. Apa yang terjadi? Sudah 1 menit sekarang, tapi mengapa anak ini baik-baik saja? Seorang wanita berpakaian hitam berkata dengan ekspresi terkejut. 7 lainnya juga memandang Harvey, bingung di dalam hati mereka. Pada saat ini, tubuh Harvey tidak berubah, ekspresinya tenang dan tenang, sepertinya dia tidak diracuni sama sekali. Harvey tersenyum, tampaknya racun Tangmen Anda seperti ini. Lupakan saja, saya tidak akan bermain dengan Anda. Kedelapan murid Tangmen tercengang untuk sementara waktu, sedikit tidak responsif. Apa maksud anak ini? Dia bilang dia sedang bermain. Mungkinkah dia belum bertarung dengan serius sejak tadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Tepat ketika 8 murid Sekte Tang tercengang, Harvey dengan ringan menopang lengan dan kakinya. Hanya, ledakan keras yang terdengar, dan 8 rantai yang melilitnya langsung meledak. Tidak bagus. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah secara drastis, dan dia berseru, serang. Pada saat yang sama 8 orang yang dipimpin oleh wanita berpakaian hitam itu mundur, mereka melambaikan tangan dan meluncurkan senjata tersembunyi satu demi satu. Uruk-uruk, set. Anak panah, pisau lempar, jarum racun, bola baja, dan senjata tersembunyi lainnya, seperti embusan angin dan hujan, meraung ke arah Harvey dengan hebat. Menghadapi senjata tersembunyi yang berasal dari penguat, Harvey tampak dingin, mengangkat telapak tangannya, dan menamparnya dengan keras ke depan. Palem guntur biru. Jiu Xiao menggelegar. Dengan satu tembakan telapak tangan, guntur gila biru menyebar, seolah membentuk jaring guntur yang sangat besar, termasuk semua senjata tersembunyi. Kemudian, Harvey meremas tangan kanannya dan berteriak keras. Boom! Boom boom boom! Dengan suara ledakan yang menggelegar, senjata tersembunyi yang diselimuti Raja Guntur semuanya hancur. 8 tuan besar Sekte Tang yang tersisa tercengang, tidak berani melihat pemandangan itu dengan mata kepala sendiri. Segera, Harvey menghindar, dan langsung pergi ke 8 orang seperti hantu. Wus! Setelah menghindar beberapa kali berturut-turut, Harvey melewati 8 orang seperti arus listrik Qian. Ketika Harvey melewati orang terakhir, yang lainnya terbang seperti bola meriam. Hanya dalam sekejap, 8 pahlawan yang tersisa dari Sekte Tang dikalahkan. Setelah Harvey mengalahkan 8 pahlawan Tangmen, dia langsung berlari menuju Tang Huajun, Basang dan Wu Mangmong. Jarak 50 atau 60 meter, dalam sekejap mata. Pada saat dia dekat dengan ketiganya, Harvey mengangkat tangan kanannya, King Lei menyapu langit, dan langsung menamparkan mereka bertiga dengan telapak tangan. Zizi. King Lei melonjak, membawa niat membunuh tirani, yang membuat orang merasa ketakutan. Serangan balik. Tang Huajun terkejut dan meledak. Palem pasir beracun. Tang Huajun langsung memobilisasi ki sejatinya, kabut hitam beracun tertinggal di telapak tangannya, dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Kumpulan teknik telapak tangan ini adalah salah satu keterampilan unik dari Sekte Tang. Tidak hanya kekuatan telapak tangan yang ganas, tetapi juga mengandung sangat beracun. Jika Anda terkena telapak tangan ini, meridian akan rusak, dan semua racun akan menembus ke dalam organ dalam, dan Anda akan mati. Tinju macan dan macan. Telapak elang terbang. Basang dan Wu Mangmong juga mengerahkan ki mereka yang menyebalkan pada saat yang sama, meninju dan menamparkan, dan menyerang. Sebagai Raja Barat Daya dan Raja Barat Laut, kekuatan pribadi mereka secara alami tidak lemah, jika tidak, mereka tidak akan dapat menduduki Barat Daya dan Barat Laut selama bertahun-tahun. Antara petir dan Flynn. Telapak tangan Harvey bertabrakan langsung dengan serangan ketiganya. Panjang. Suara. Bel berdering bergema di langit, menyebabkan tanah dalam radius 100 meter bergetar. Wah! Danau bergetar, air danau tampak mendidih, dan gelombang besar melonjak ke langit. Adapun tanah di bawah kaki Harvey dan Tang Huajun, itu terkoyak setiap inci. Namun, karena mereka bertiga bergabung, mereka berhasil memblokir telapak tangan Harvey tanpa terlempar. Tang Huajun mendengus dingin, wah, hanya karena kamu ingin membuat masalah di Tangmenku. Ini konyol, kami. Basan juga mengambil kalimat itu. Benarkah? Harvey tersenyum ringan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan seranganku? Jika tidak, Wu Mangmong mencibir, faktanya ada di depanmu, apalagi yang harus kamu katakan. Hehe. Harvey hanya tertawa kecil. Melihat senyum di sudut mulut Harvey, Tang Huajun dan ketiganya merasa sangat tidak senang, mengira mereka mengejek mereka. Bunuh dia! Wu Mangmong berteriak dengan marah. Setelah itu, mereka bertiga terus melatih keterampilan mereka dan bersiap untuk membunuh Harvey. Namun, tepat ketika mereka akan bergerak, Harvey langsung mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan, energi kemarahan ganda dari primordial kuno dan kekacauan, dan kekuatan fisiknya langsung dimobilisasi, dan kemudian dia meninju.
Melihat pukulan Harvey, hati Tang Huajun bergetar, dan mereka jelas merasakan bahwa kekuatan pukulan Harvey telah meningkat berkali-kali. Cepat! Pertahanan! Tang Huajun benar-benar ketakutan, berteriak kaget, dan kemudian memobilisasi ki sejatinya untuk memadatkan perisai ki sejati. Basang dan Wu Mangmong tidak berani ragu, mereka mengerahkan ki mereka yang menyebalkan dan memadatkan perisai mereka untuk melawan. Detik berikutnya, ledakan, suara, langit yang runtuh terdengar. Perisai menyebalkan yang diringkas oleh ketiga Tang Huajun hancur seperti kulit telur. Ketiga orang itu menjerit kesakitan, dan tubuh mereka langsung terangkat dari tanah dan terbang sejauh 20 atau 30 meter. Ketika mereka menstabilkan tubuh mereka, jejak darah tumpah dari mulut mereka. Ini, bagaimana mungkin? Tang Huajun memandang Harvey dengan ekspresi ngeri. Dia sudah tahu kultivasi Harvey. Basis kultivasi anak ini jelas sebanding dengan miliknya, tetapi mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Mereka bertiga bergabung, tetapi mereka tidak bisa menahan serangan anak ini. Basang dan Wu Mangmong juga terkejut dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka tidak menghina satu sama lain, hanya ketakutan. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, bukankah kalian bilang ingin membunuhku bersama? Lalu kamu datang untuk membunuhku, mengapa kamu tidak melakukannya? Tang Huajun dan ketiganya mengerutkan kening, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Melakukannya lagi. Anak di depannya ini benar-benar terlalu jahat, dan mereka tidak mampu bersaing sama sekali. Harvey tersenyum dingin dan melanjutkan, aku berkata, selama kamu menyerahkan pembunuh yang menyakiti saudaraku dan menyerah padaku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Wah, kamu terlalu sombong. Tang Huajun tersenyum muram, apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan? Anda masih ingin kami berteman dan menyerah kepada Anda, apakah Anda bermimpi? Ini adalah wilayah sekte Tang saya. Bahkan jika Anda dapat membunuh 10 orang dan 100 orang, Anda masih dapat membunuh ribuan orang. Tidak bisakah kamu melakukannya? Anak-anak Tangmen, sekarang Tangmen kita dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Bersumpah setia kepada Tangmen dan bunuh para penyusup. Ada. Semburan suara bergema dari segala arah. Segera setelah itu, saya melihat murid Tang Sekte mengenakan seragam pelatihan hitam bergegas dari segala arah. Beberapa melakukan kinggong dan datang dengan kaki di atap, dan beberapa bergegas masuk dari luar aula utama. Jumlahnya telah melebihi 1000. Tidak hanya murid Sekte Tang, tetapi juga adik laki-laki yang diatur oleh Basang dan Wu Mangmong di dekatnya datang. Bersama dengan murid Sekte Tang, jumlahnya sekarang mendekati 5000. Halaman belakang yang besar hampir tidak memiliki ruang. Kerumunan besar orang mengepung Harvey, Mu Erlene, Zhao Tianxun dan lainnya langsung di tengah. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Erlene, Zhao Tianxun, dan lainnya menjadi serius. Tanpa diduga, ketiga Tang Huajun mengatur begitu banyak orang di dekatnya. Bab 835. Saudara Zhao, mengapa orang-orang kita belum tiba? Mu Erlene bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu, tetapi mereka akan segera tiba. Zhao Tianxun mengerutkan kening dan menjawab. Sepertinya kita harus melepaskan dan bertarung. Li Tianqi menjawab dengan suara yang dalam. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang? Kuang Dao tersenyum menghina, di mataku, orang-orang ini hanyalah umpan meriam. Jian Hen, Bai Longyuan, dan Chen Ruoyu mengangguk setuju. Mereka telah mengalami pertempuran yang lebih berbahaya, jadi mereka tidak takut sama sekali. Pada saat ini, wajah Tang Huajun, Basang dan Wu Mangmong penuh dengan kebanggaan. Tang Huajun memandang Harvey sambil tersenyum dan berkata, Nak, apakah menurutmu kami belum siap ketika kami mengundangmu untuk bernegosiasi? Kami pikir kamu tidak akan datang, tetapi kami tidak mengharapkan kamu untuk datang. Jika kamu setuju dengan apa kami baru saja mengusulkan syarat, Anda dapat menghindari kekhawatiran hidup Anda dan pergi dari sini dengan selamat. Tetapi Anda harus menolak, apakah Anda pikir Anda akan mati? Basang tersenyum dan berkata, Nak, kami akan memberimu satu kesempatan terakhir, asalkan kamu setuju. Bagaimana kalau kami membiarkanmu pergi dengan syarat yang kami kemukakan sebelumnya? Wu Mangmong juga melanjutkan dengan senyum sinis. Dalam pandangan mereka, situasi saat ini sudah sepihak. Harvey tidak punya pilihan selain menyerah kepada mereka. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi jauh-jauh ke kegelapan? Harvey menghela nafas ringan. Anak laki-laki, apa maksudmu? Wu Mangmong mencibir dan berkata, kamu tidak dapat melihat situasi saat ini dengan jelas. Apa yang kami maksud dengan pergi ke kegelapan? Saya pikir kamu adalah orang yang benar-benar pergi ke kegelapan. Harvey mengangkat matanya dan menatap Basang dan Wu Mangmong. Berkata dengan acuh tak acuh, awalnya, jika Anda tidak datang untuk memprovokasi saya terlalu malas untuk memperhatikan Anda. Anda masih bisa terus menjadi Raja Barat Laut dan Raja Barat Daya. Tetapi Anda harus datang untuk memprovokasi saya, karena itu masalahnya, maka saya harus minta maaf. Hari ini, Anda tidak punya pilihan selain mati. Apakah Anda berbicara dengan kami? Apakah Anda yakin tidak bercanda? Wah, kamu lihat dengan jelas, ini semua orang kita di sini, oke. Dengan 10 atau 20 dari kamu, ombak seperti apa yang bisa kamu buat? Wu Mangmong tertawa marah. Dia merasa bahwa otak Harvey pasti tersangkut di pintu, jika tidak, mengapa dia mengatakan hal yang tidak berotak seperti itu? Jadi, apa maksudmu, tidak ingin menundukkan kepala, tidak ingin menyerah? Basang menatap Harvey dengan dingin, merasa sangat tidak senang. Anak ini terlalu sombong di depan begitu banyak dari mereka, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan bunuh diri dan Wu Mangmong. Cukup tak tertahankan. Dalam kamusku, tidak ada kata-kata seperti menundukkan kepala dan menyerah. Harvey menjawab dengan suara keras, lalu menatap Tang Huajun, Tuan Tang, jika kamu masih ingin melindungi mereka berdua, maka bisakah aku minta maaf padamu? Benarkah? Maksudmu kau masih ingin membunuhku? Tang Huajun sudah sangat marah, dia menyeringai dan berkata, Presiden Basang dan Presiden Wu, aku dilindungi oleh Tang.
Mari kita lihat bagaimana caranya. Kamu bisa membunuhku. Dia melambaikan tangannya, bunuh. Satu perintah. Hampir 5.000 orang bergegas menyerang Harvey dan rombongannya. Semuanya, khawatir, senjata dan senjata tersembunyi mereka beracun. Harvey mengingatkan dengan keras. Zhao Tianxun dan yang lainnya menganggukkan kepala, bukannya mundur, mereka maju, dan langsung menuju pertempuran. 3.000 fajar. Changlong mengendalikan matahari. Jian Hen dan Kuang Dao memimpin serangan, dan mereka berdua seperti membunuh dewa, melambaikan pedang panjang dan pedang besar mereka. Pedang panjang terhunus, bilahnya tak tertandingi. Satu demi satu, pedang ki berwarna darah berubah menjadi gelombang yang mengamuk, bergegas. Satu demi satu, gas bilah hitam berubah menjadi naga, dan menggulung. Hanya dalam satu gerakan, hampir 100 orang jatuh ke tanah dan mati. Ratusan bayangan menembus langit. Mu Erlene memegang duri Emei di kedua tangannya, terbang menjauh seperti arus listrik putih. Tubuh cahaya melintas di antara kerumunan, memunculkan bayangan, membuatnya sulit untuk ditangkap. Duri Emei yang memancarkan cahaya dingin berputar di tangannya, menggorok leher murid-murid Sekte Tang dan 2 adik dari kamar dagang. Beku selama ribuan mil. Qiyu Yihan juga dengan cepat menjalankan teknik teratai es 5 elemen, memegang teratai es di tangannya, rasa dingin yang sedingin es melonjak seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Menggigit-menggigit. Dalam sekejap. Semua senjata tersembunyi yang berasal dari lalat dibekukan, dihancurkan ke tanah, dan dihancurkan menjadi truk es. Tidak hanya senjata tersembunyi yang dibekukan, tetapi semua orang yang mendekati tapak itu dibekukan menjadi es loli. Tinju ledakan meteor. Chen Ruoyu bergegas seperti binatang buas, tinjunya seperti pendobrak, meledak. Senjata tersembunyi yang ditembakkan dan senjata yang berasal dari pemenggalan kepala semuanya dihancurkan oleh tinjunya. Adapun mereka yang menyerangnya, beberapa langsung terlempar ke udara olehnya, dan beberapa dihancurkan menjadi daging oleh tinjunya. Singkatnya, pada saat ini, Chen Ruoyu tidak lagi bodoh, tetapi berubah menjadi binatang berbentuk manusia, membunuh semua arah. Karena terlalu banyak orang, Harvey tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan fisiknya, jadi dia langsung menggunakan teknik pemberdayaan objek untuk membunuh. Occult Art, seperti namanya, dapat mengendalikan segala sesuatu, menggunakannya untuk diri sendiri, dan membunuh musuh yang berjarak 10 mil, 100 mil, atau bahkan ribuan mil dan 10.000 mil. Selain itu, tidak ada batasan untuk jarak pembunuhan. Harvey hari ini hanya bisa mengendalikan senjata dan hampir tidak bisa memindahkan rumah. Tentu saja, jika Anda berkultivasi ke atas, Anda bahkan dapat memindahkan gunung dan membalikkan sungai. Seni pura-pura, yang paling sederhana, bahkan jika dipraktikkan secara ekstrim, juga bisa menjadi jurus pamungkas yang kuat. Tentara ajaib menari. Harvey berteriak keras dan melambai dengan satu tangan. Wus! Pedang pendek emas, pisau pendek emas, dan tombak pendek emas berubah menjadi 3 lampu emas dan ditembakkan. Segera, 3 tentara pendek emas menyebar dalam sekejap, berubah menjadi ribuan tentara pendek emas, mengaum. Kepulan. Hanya dalam sekejap, ratusan tubuh orang tertusuk dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Bertahan. Cepat bertahan. Teriak seseorang. Saya melihat ratusan murid Tangmen memadatkan ki sejati mereka untuk membentuk perisai ki sejati, dan kemudian terus menyerang ke arah Harvey. Apakah pertahanan berguna? Harvey tersenyum menghina, dan sambil mengerahkan ki sejatinya, dia melambaikan tangan kanannya lagi. Api penyucian prajurit ilahi. Dalam sekejap, ribuan prajurit pendek emas yang berputar-putar di langit tampak berubah menjadi sangkar emas besar, menjebak ratusan orang yang mendekat. Kematian. Harvey mengucapkan sepatah kata dengan ringan dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Ah! Tanda hubung, tanda hubung. Jeritan melengking bergema di dalam sangkar emas. Setelah beberapa saat, teriakan itu berhenti. Ketika ribuan tentara emas bubar, mereka yang akan terus menyerang Harvey tercengang. Ratusan orang tewas dalam sekejap mata. Apakah orang ini benar-benar iblis? Di kejauhan, Tang Huajun, Basang, dan Wu Mangong juga tercengang, merasa kaku di sekujur tubuh. Mereka berpikir bahwa terlalu banyak orang dapat menyeret Harvey ke bawah. Tapi siapa tahu, orang tidak takut sama sekali, tidak melakukan apa-apa, dan hampir 500 orang meninggal. Jika terus berlanjut, saya khawatir jumlah orang ini tidak akan cukup untuk membunuhnya sama sekali. Dalam keadaan kesurupan, mereka merasa bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah satu orang, tetapi seorang raja iblis yang menganggap kehidupan manusia seperti master. Bab 836. Pada saat ini, Zhao Tianxun, Mu Erlene dan yang lainnya di kejauhan masih bertarung dengan sengit, tetapi pertempuran di pihak Harvey berhenti dengan aneh. 6 atau 700 orang berhenti 20 meter dari Harvey, gemetar satu persatu, tidak berani melanjutkan serangan mereka. Tang Huajun, Basang, dan Wu Mangong, yang berada di belakang kerumunan, mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman di hati mereka. Baru saat itulah mereka tahu bahwa mereka dan yang lainnya meremehkan kekuatan Harvey. Pop, pop, pop. Harvey berjalan maju selangkah demi selangkah, dan setiap kali dia mengambil langkah, 6 atau 700 orang mundur selangkah, tidak berani mendekat sama sekali. Tang Huajun menggertakkan bahkan jika Anda menyeretnya, Anda dapat menyeretnya sampai mati. Kuat anak ini, dia masih hanya satu orang. Giginya dan berkata dengan keras, apa yang kalian semua takuti? Teriak Basang. Saudara-saudara kamar dagang Falcon, dengarkan, jika ada yang bisa membunuh anak ini, saya akan menghadiahinya 10 juta. Wu Mangong juga menjawab dengan keras. Seperti kata pepatah, harus ada pria pemberani di bawah hadiah berat 6 atau 700 orang gila, seolah-olah mereka dipukuli dengan darah, mereka bergegas menuju Harvey dan membunuh mereka satu demi satu. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Mata Harvey berkedip dengan niat membunuh, dan dia tidak menahan diri. Dia terus-menerus memobilisasi ki sejati, dan kemudian melambaikan tangan kanannya, dan minuman keras keluar dari mulutnya.
10.000 tentara kembali ke nenek moyang mereka. Desir-desir. Dalam sekejap, berbagai senjata yang jatuh di tanah dan dipaku ke dinding, serta semua jenis senjata tersembunyi, semuanya melesat ke langit dan berkumpul bersama dengan ribuan prajurit pendek emas di langit. Saya melihat semakin banyak senjata berkumpul di langit, dan mereka tergantung di langit, seperti tirai yang menutupi langit dan matahari, seperti galaksi yang mempesona. Astaga! Bagaimana situasinya? Bagaimana anak ini bisa mengendalikan begitu banyak senjata? Jika kamu ingin mengendalikan begitu banyak senjata, kamu tidak hanya harus benar-benar kuat, tetapi juga cukup kuat secara mental. Mengerikan. Apakah anak ini masih manusia? Murid-murid Sekte Tang semua berbicara dengan kaget, memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Zhao Tianxun dan yang lainnya yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan juga tercengang. Berbaring di palung. Kakak Harvey itu cabul. Seru Crazy Blade. Dengan gerakan pembunuh seperti itu, bahkan jika kamu bertarung melawan 10.000 orang, kamu tidak akan takut. Bayi Long Yuan juga menghela nafas. Bunuh. Harvey tidak memiliki kebaikan di matanya, tetapi mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Uhuk-uhuk. Suara tajam menembus langit bergema di langit, dan pedang yang memenuhi langit seperti bintang jatuh, meledak ke arah ratusan orang yang bergegas untuk membunuh. Pertahanan! Pertahanan! Bubarkan! Bubarkan! Mundur! Mundur! 6 atau 700 orang bergegas di tengah jalan, berhenti dan berteriak. Banyak orang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan memadatkan perisai yang menyebalkan untuk menahan gelombang pengeboman karpet ini. Dalam sekejap, kepulan-kepulan. Dong-dong-dong. Pedang yang memenuhi langit telah meraung, seperti hujan. Kurang dari setengah menit. Semuanya damai. Pada saat ini, hanya ada 3 prajurit pendek emas yang tersisa di langit, bersenandung. Di tanah, tidak satu pun dari 6 atau 700 orang yang selamat, semuanya dipakukan ke tanah dengan pedang, dan beberapa dipukuli menjadi saringan. Darah mengalir, mewarnai bumi dan danau menjadi merah. Tang Huajun, Basang, dan Wu Mangmong benar-benar tercengang, dan mereka bertiga merasakan udara dingin dari telapak kaki mereka mengalir langsung ke atas kepala mereka. Hampir 500 orang sebelumnya, ditambah 600 atau 700 orang saat ini, semuanya mati di tangan Harvey. 1000 orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini hampir seperti semut bertemu dewa. Harvey mengangkat matanya dan menatap Tang Huajun dan mereka bertiga, dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat membunuhku dengan banyak orang? Bagaimana dengan sekarang? Jangan marah. Tang Huajun menelan ludah. Di tenggorokannya, dia meraung, ini adalah Sekte Tang, bukan tempat di mana kamu bisa sombong. Kamu telah membunuh begitu banyak orang di Sekte Tangku, dan kamu bisa, jangan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Jika aku bisa hidup, aku tidak akan mengganggumu. Tapi kalian pasti akan mati. Harvey menjawab ringan, lalu melambaikan tangan kanannya. Wus! Prajurit pendek emas yang tergantung di langit menembak dengan keras dan langsung menuju mereka bertiga. Melihat 3 tentara pendek emas ditembak, Tang Huajun dan ketiganya bersiap untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba, uhuk-uhuk. Lusinan pisau terbang perak, bola baja hitam, dan jarum beracun meraung, menjatuhkan 3 prajurit pendek emas ke udara. Dentang-dentang. Percikan api berkobar, dan suara benturan keras bergema. Harvey mengangkat tangannya dan menangkap 3 prajurit pendek emas yang terlempar ke udara. Segera setelah itu, saya melihat beberapa sosok melompat dari atap. Sebanyak 7 orang parubaya datang. 4 dari mereka, mengenakan seragam pelatihan Qian, adalah 4 dari 10 kepala administrator Sekte Tang, dan mereka semua berada di tahap awal alam Vientin. 3 lainnya mengenakan pakaian pelatihan abu-abu, dan mereka semua adalah 3 dari 8 pahlawan Sekte Tang, semuanya berada di alam Vientin pertengahan. Master Sekte, kami datang. Seorang pria parubaya terkemuka dengan warna abu-abu berkata dengan hormat kepada Tang Huajun. Tang Long, kamu datang tepat pada waktunya. Anak ini membunuh banyak murid Tang Sekteku, dan kamu membunuhnya bersama-sama untuk menghilangkan rasa malu Sekte Tangku. Tang Huajun merasa lega ketika melihat 7 orang datang. Tuan Sekte, Anda membutuhkan 7 dari kami untuk membunuh anak laki-laki berbulu. Anda terlalu meremehkannya. Jawab Tang Long sambil mencibir. Anak ini sangat kuat, jangan meremehkannya. Tang Huajun mengingatkan. Tuan Sekte, biarkan aku, Tang Bao, datang untuk mengambil nyawanya. Seorang pria parubaya berwajah kurus menjawab, dan kemudian bergegas menuju Harvey. Adapun 7 orang lainnya, mereka semua menantikan pertunjukan dan tidak segera mengambil tindakan. Kakak Harvey, 7 Wang Qi dan Zhang Mang yang terluka. Pada saat ini, Zhao Tianxun berteriak di kejauhan. Mendengar kata-kata Zhao Tianxun, mata Harvey seperti es, dan benar-benar dingin, seperti es abadi. Aura pembunuh yang agung menyebar dari tubuhnya, seolah-olah memicu badai niat membunuh. Harvey mengangkat matanya dan menatap Tang Bao, yang bergegas mendekat, dan berkata dengan santai, aku sedang mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke pintu. Sangat bagus, jika kamu menyakiti saudaraku, maka aku akan mengambil nyawamu. Usus besar, aku ingin melihat bagaimana kamu mengambil nyawa kami. Tang Bao berteriak dengan marah dan melambaikan tangan kanannya. Wus! Lebih dari selusin pisau terbang menembak ke arah Harvey dengan momentum menghancurkan orang mati. Panjang. Harvey melangkah keluar, semburan energi menyebar dari tubuhnya, dan langsung mengirim selusin pisau terbang. Dengan asumsi Anda memiliki beberapa keterampilan, saya ingin melihat bagaimana Anda mengambil langkah selanjutnya. Mata Tang Bao tenggelam, dia mengangkat tangan kanannya, memadatkan energi sejatinya yang agung, dan menamparkan Harvey dengan telapak tangannya. Telapak reinkarnasi. Jejak telapak tangan ungu menepuk kepala Harvey. Heh. Harvey Qing tersenyum dingin, dan dengan kecepatan lebih cepat, dia mengumpulkan King Lei dan menamparnya. Bang! Telapak.
Tangan Tang Bao tidak mendekati Harvey sama sekali, dan dadanya dipukul oleh telapak tangan Harvey. Off! Tang Bao meludahkan seteguk darah kental, dan seluruh orang terbang keluar, jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan kemudian mati. Tiba-tiba, senyum di wajah 6 orang Tang Long membeku, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bab 837. Anda harus tahu bahwa kultivasi Tang Bao berada di tahap tengah alam Vientin, dan dia ditampar sampai mati. Tang Long dan yang lainnya menatap kosong ke arah Harvey, mata mereka penuh kejutan. Seberapa kuat Tang Leopard, mereka tidak bisa menanamnya dengan jelas, itu tidak lemah sama sekali. Jika tidak, Tang Bao tidak akan termasuk dalam 8 pahlawan dari Sekte Tang. Oleh karena itu, ini cukup untuk membuktikan bahwa Tang Leopard tidak terlalu lemah, tetapi anak laki-laki di depannya terlalu kuat. Melihat Tang Bao ditampar sampai mati dengan tamparan, Tang Huajun merasakan sakit di hatinya. Ini bukan murid Sekte Tang biasa, tetapi Master Sekte Tang. Ini adalah kerugian besar untuk mati. Pada saat ini, hatinya sedikit terguncang, apakah itu keputusan yang tepat untuk bekerja sama dengan Basang dan Wu Mangong? Tapi penyesalan tidak berguna sekarang, anak ini telah membunuh begitu banyak murid Sekte Tang, dia tidak boleh dibiarkan hidup dari sini. Harvey memandang Tang Long dan ke-6 orang itu dengan dingin, dan berkata dengan keras, ayo bersama. Bunuh. Tanda hubung tanda hubung. Tang Long meraung, ki sejatinya meledak seketika, naik ke ekstrim, dan kemudian bergegas menuju Harvey untuk membunuh. 5 lainnya juga memobilisasi ki mereka yang sebenarnya, mengikuti dengan cermat, dan membunuh Harvey. Mereka tidak menggunakan senjata tersembunyi lagi. Lagi pula, mereka baru saja melihatnya. Senjata tersembunyi itu tidak berguna bagi anak ini. Kecepatan Tang Long dan 6 orang sangat cepat, dan mereka tiba di depan Harvey hampir dalam sekejap. Keenamnya melompat tinggi, dan pada saat yang sama, mereka melakukan aksi untuk menyerang dan membunuh Harvey. Jari surga yang membakar. Tangan bergemuruh. Telapak Ming Yuan. Ki sejati 6 orang melonjak, berwarna-warni, dan mematikan serangan gabungan itu sangat menakutkan. Bumi bergetar hebat, danau membanjiri, dan dinding di sekitarnya terkoyak. Jejak kepalan tangan, sidik jari, sidik kaki, dan gelombang racun yang berjatuhan sepertinya menelan Harvey. Keenamnya adalah penguasa sejati Sekte Tang. Mereka termasuk di antara 10 pemilik paviliun teratas dan 8 pahlawan. Ke-6 dari mereka bergabung, dan bahkan Tang Huajun, yang budidayanya berada di alam Vientin akhir, tidak akan berani menghadapinya. Dia. Selain itu, karena kematian Tang Bao benar-benar merangsang 6 orang, jadi 6 orang itu melakukan gerakan pembunuhan, dan tidak ada yang menahan. Akhirnya berakhir, anak ini akan mati. Tang Huajun menghela nafas lega. Anak ini sangat mesum. Jika dia tidak mati, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Wu Mangong menyeka keringat dinginnya dan berkata. Mereka mengira semuanya berada di bawah kendali mereka, dan Harvey tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Bahkan jika mereka tidak menundukkan kepala, mereka dapat memukuli anjing itu di balik pintu tertutup dan membunuh Harvey. Tapi siapa tahu, itu bukan anjing, tapi binatang buas yang memakan manusia. Pada saat ini, hati Harvey penuh dengan pikiran balas dendam untuk saudaranya, dan kemarahan memenuhi dadanya. Oleh karena itu, dia tidak memegang tangan apapun, dan secara langsung memobilisasi energi ganda yang menyebalkan dan kekuatan tubuh fisik ke puncak, dan kemudian menamparnya dengan tamparan dan menamparnya. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Menyapu 8 wilderness. Sebuah telapak tangan raksasa yang melekat pada King Lei dan Chaos Truki dan benang emas yang bersirkulasi seperti gunung, mendorong ke atas secara horizontal, langsung menyelimuti 6 orang di dalamnya. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Anak ini bisa begitu kuat. Tang Long dan 6 orang itu ngeri, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan telapak tangan Harvey telah melampaui alam Vientin dan mencapai alam Liken. Namun, pada saat mereka bereaksi dan ingin mundur, sudah terlambat. Ledakan. Kedengarannya seperti suara lonceng yang menghantam langit, menyebabkan tanah dan langit bergetar, dan suara itu bahkan menyebar beberapa mil jauhnya. Cahaya terik yang dipancarkan oleh telapak tangan ini berlangsung selama 1 menit sebelum menghilang. Tang Huajun dan yang lainnya, serta semua orang di kejauhan, tidak bisa melihat Tang Long dan yang lainnya sama sekali. Hanya ada suara gemuruh runtuh di telingaku. Saat cahaya memudar. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Tang Long dan 6 orang semuanya jatuh ke tanah, berlumuran darah, tubuh mereka bengkok dan cacat, dan mereka tidak seperti manusia. Adapun semua dinding di halaman belakang, semuanya runtuh, dan beberapa rumah runtuh. Tidak mungkin. Mata Tang Huajun terbelah, dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. 7 penguasa alam Vientin dari Sekte Tang mati begitu saja. Basang dan Wu Mangong juga merasakan kaki mereka lemas dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak tahu, siapa yang bisa menahan pembantaian Harvey sekarang. Harvey hanya berdiri diam di area yang runtuh, memandangi 6 Tang Long yang mati, dan sedikit terkejut. Dia belum menggunakan tuannya, tetapi dia dapat membunuh Tang Long dan 6 orang dengan satu telapak tangan, tampaknya kultivasinya juga telah memasuki setengah langkah dari debu, dan dia hanya berjarak setengah langkah darinya. Mencapai alam bebas debu yang sesungguhnya. Selain itu, begitu Anda melangkah ke alam Liken, Anda bisa mendapatkan lompatan kualitatif dalam semua aspek kekuatan Anda. Harvey menghela nafas ringan, menatap Tang Huajun dan ketiganya, dan berkata dengan ringan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, kan? Setelah berbicara, Harvey melangkah mundur dan berjalan menuju mereka bertiga. Ketika berjalan, Harvey memandang Tang Huajun dan berkata, Tuan Tang, apakah Anda yakin ingin menemani mereka sampai ke kegelapan? Ini. Tang Huajun tampak tertegun dan ragu-ragu. Tuan Tang, kami adalah mitra, orang-orang di kapal yang sama, Anda tidak dapat meninggalkan kami sendirian.
Tuan Tang, kami telah memberi Anda banyak manfaat, jangan berubah pikiran. Wu Mangong dan Basang keduanya menatap Tang Huajun tinggal dan mengingatkan dengan suara yang dalam. Namun, tepat ketika Tang Huajun hendak berbicara, suara seperti Hong Zong Dalu datang. Bocah pemberani, kamu berani masuk tanpa izin di sekte Tang saya dan membunuh murid sekte Tang saya, Anda harus dihukum. Segera setelah itu, panjang auman terdengar. Seperti langit akan runtuh. Semua orang gemetar di dalam hati mereka dan merasakan tekanan yang berdebar-debar menyapu. Harvey juga terkejut, dan berteriak pada Zhao Tianxun dan yang lainnya, Tianxun, elegi, kedinginan. Keluar dari sini, cepat. Zhao Tianxun, Mu Jiange dan yang lainnya tidak berani mengabaikan, dan berlari ke arah utama. Aula satu demi satu, pergi. Tang Huajun juga menyadari sesuatu, dia berteriak, semuanya. Evakuasi di sini. Dengan itu, dia membawa Basang dan Wu Mangong untuk melarikan diri dengan cepat. Murid-murid sekte Tang lainnya dan orang-orang dari dua kamar dagang utama juga melarikan diri. Sama seperti semua orang melarikan diri, suara tebal terdengar lagi. Pemilihan bintang dengan tangan. Tutupi langit dengan satu tangan. Bang! Telapak tangan raksasa memancarkan cahaya ungu, seolah menutupi langit, melesat ke arah Harvey di tengah halaman. KKK. Sebelum telapak tangan ini jatuh, rumah-rumah di sekitar aula utama tidak bisa lagi bertahan dan runtuh. Di mana Harvey berdiri, tanah mulai tenggelam. Danau di kejauhan terguncang hingga ketinggian puluhan meter, seolah-olah tirai air telah diangkat. Menghadapi telapak tangan besar ini, Harvey menginjak tanah dengan kedua kakinya, matanya bersinar dengan kilat, naga guntur dan naga hitam melingkari tubuhnya, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menemuinya. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Megatron Kyushu. Dalam sekejap, dong, dua. Telapak tangan raksasa bertabrakan di udara, benar-benar seperti bom atom yang meledak. Gelombang kejut tirani mengalir keluar, seperti kuda yang berlari kencang, dan sungai meraung. Bum bum bum. Paviliun, rumah, dan bahkan aula utama mulai runtuh, seolah-olah puluhan atau ratusan rudal ditembakkan ke arahnya. Asap mengepul, batu-batu besar terbang. Orang-orang yang sudah berlari ke alun-alun di depan aula utama menyaksikan adegan ini dengan linglung, tubuh mereka menegang dan benar-benar tercengang. Selain itu, asap dan debu terlalu tebal, dan sosok Harvey tidak lagi terlihat. Bab 838. Pada saat ini, semua orang di alun-alun di depan aula utama menjadi sunyi, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Semua orang hanya tahu bahwa seseorang baru saja menyerang Harvey, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Namun, mungkin bukan orang biasa yang dapat menyebabkan gerakan sebesar itu. Terutama orang-orang dari kamar dagang serigala salju dan kamar dagang Falcon tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa prajurit manapun dapat memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Zhao Tianxun, Mu Erlene dan yang lainnya melihat ke depan dengan ekspresi serius, dan mereka sedikit khawatir tentang keselamatan Harvey. Namun, Tang Huajun mengerti sesuatu, dan wajahnya penuh kejutan. Anak itu pasti sudah mati. Tang Huajun berkata dengan pasti. Oh. Wu Mangong tampak bingung, mengapa Tuan Tang mengatakan itu. Tang. Huajun tersenyum bangga, tetua kelantang kita telah mengambil tindakan, bagaimana anak ini bisa bertahan? Benarkah? Tetua kelantang benar-benar mengambil tindakan. Sudah. Wu Mangong bertanya dengan penuh semangat. Jantung Basang berdebar kencang, dan wajahnya penuh kegembiraan. 6 tetua sekte Tang adalah santo pelindung sekte Tang, 6 terkuat. Jika tetua sekte Tang yang benar-benar mengambil gambar, Harvey mungkin tidak akan bisa bertahan. Tentu saja itu benar. Tang Huajun tersenyum bangga, pemilih bintang adalah aksi dari 5 tetua sekte Tang kita, apakah saya masih mengakui kesalahan saya? Itu akan lebih baik. Anak ini akhirnya mati, bunuh dia. Itu tidak mudah. Basang dan Wu Mangong mendengar kata-kata Tang Huajun, dan hati mereka jatuh. Tetua Tang Men telah mengambil tindakan. Harvey Ge akan baik-baik saja, kan? Zhao Tianxun mendengar percakapan Tang Huajun. Kakak Harvey akan baik-baik saja, aku percaya kakak Harvey. Jian Hen menatap debu tebal di depannya dan menjawab. Aku juga percaya bahwa Brother Harvey akan baik-baik saja. Aku juga. Crazy Blade dan Bai Long Yuan juga menjawab. Beberapa menit berlalu. Debu di depannya benar-benar hilang. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat bahwa aula utama dan 7 atau 8 rumah yang berdiri di depan mereka telah benar-benar hancur dan hancur. Di atas puing-puing, berdiri seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dan rambut panjang abu-abu putih. Orang tua itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di sana seperti lembing, meskipun wajahnya banyak berkerut, matanya tajam dan ilahi, dan dia benar-benar tampak seperti seorang ahli di dunia. Orang tua ini adalah Tang Yuesan, yang menduduki peringkat ke-6 di antara 6 tetua dari sekte Tang. Adapun sosok Harvey, itu telah menghilang. Temui penatua ke-6. Melihat lelaki tua ini, Tang Huajun buru-buru berlutut di tanah dengan dahinya di tanah. Temui penatua ke-6. Murid sekte Tang lainnya juga berlutut satu demi satu, tampak saleh. Ini benar-benar ahli, ayo berlutut dan sujud. Wu Mangong menyeka keringat dinginnya dan berlutut dengan plop. Basang tidak ragu-ragu dan segera berlutut. Melihat pemimpin guildnya berlutut, orang-orang dari kamar dagang serigala salju dan kamar dagang Falcon juga berlutut. Hanya Zhao Tianxun, Mu Erlene dan yang lainnya yang tidak berlutut. Kenapa kamu tidak berlutut? Mata Tang Yuesan menyapu. Hanya satu pandangan membuat Zhao Tianxun dan yang lainnya panik. Tetua ke-6, orang-orang ini adalah kaki tangan anak itu sekarang. Tangan mereka juga berlumuran darah banyak murid Tang Men. Tang. Huajun dengan cepat menjawab. Begitulah. Tang Yuesan mengangguk, dan kemudian berkata dengan ringan, karena kamu berada di kelompok yang sama dengan anak itu, maka lelaki tua itu akan memberimu satu kematian, jadi kamu bisa meminta maaf. Ekspresinya sangat arogan.
Dan dia memandang Zhao Tianxun dan yang lainnya. Tatapannya seperti melihat sekelompok semut. Apakah kamu mendengar itu? Tetua keenam kami telah berbicara, jadi jangan cepat-cepat dan lakukan. Saya menyarankan Anda untuk melakukannya dengan lebih baik, sehingga Anda bisa mati sedikit lebih bahagia. Jika Anda membiarkan tetua keenam lakukan, maka kamu akan mati dengan sangat buruk. Menyedihkan. Ini bukan hanya kematian yang tragis, aku khawatir itu hampir seperti anak itu, tanpa tulang yang tersisa. Beberapa murid sekte Tang bergema, wajah mereka penuh kebanggaan. Kamu belum melakukannya. Tang Yuesan memandang Zhao Tianxun dan yang lainnya dengan ekspresi aneh, apakah kamu masih mengharapkan anak itu untuk menyelamatkanmu? Jangan mengandalkannya, anak itu telah ditampar menjadi daging. Oleh saya, daging cincang. Apakah Anda yakin? Tiba-tiba, sebuah suara datang. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Suara itu datang lagi. Desir-desir. Segera, mata semua orang beralih ke bongkahan batu yang menjulang di depan mereka. Kakak Harvey tidak mati. Zhao Tianxun berteriak dengan penuh semangat. Aku baru saja berkata, bagaimana kakak Harvey bisa mati dengan mudah. Jian Hen tersenyum ringan dan menerima kalimat itu. Mereka semua terlalu akrab dengan suara ini, itu adalah suara Harvey. Namun, Tang Huajun, Basang, Wu Mangong dan yang lainnya semuanya ketakutan. Ini tidak mati. Bagaimana mungkin? Apakah aku berhalusinasi? Semua orang tampak tidak percaya. Seberapa kuat tetua keenam, mereka baru saja melihatnya. Dia merobohkan beberapa rumah dengan satu telapak tangan, jadi bagaimana anak itu bisa menahannya? Berdiri di atas reruntuhan, Tang Yuesan juga tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat tumpukan batu yang terangkat. Detik berikutnya, ledakan, tumpukan, batu meledak, dan batu-batu besar meledak. Saya melihat sosok muncul di reruntuhan, itu adalah Harvey. Meskipun Harvey memiliki beberapa debu di tubuhnya, dia tidak terluka. Kenapa kamu tidak mati? Tang Yuesan memandang Harvey dengan ekspresi terkejut, tidak mengerti. Basis kultivasi anak ini juga berada di alam Vientin akhir, yang beberapa tingkat lebih rendah dari dirinya, bagaimana dia memegang telapak tangannya. Terlalu aneh. Ini sulit dipercaya dan tidak pernah terdengar. Orang tua, kamu sangat terkejut bahwa aku tidak mati. Harvey mencibir, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa, dan kamu menginginkan hidupku hanya dengan satu telapak tangan? Tang Yuesan mendengus dingin, karena kamu belum mati, maka aku akan memberimu tumpangan lagi. Suara itu tidak jatuh. Gemuruh. Bumi dengan radius beberapa ribu meter bergetar, dan ruang ini bergetar bersamanya. Di sekitar Gunung Tang Yue, balok-balok batu besar tampaknya telah kehilangan gravitasinya dan menggantung di langit. Untuk sementara waktu, langit dipenuhi dengan batu-batu besar, seperti meteorit yang tergantung terbalik di langit. Ini hanyalah dewa. Ternyata seni bela diri kuno bisa menjadi begitu kuat setelah berlatih di belakang. Mengerikan. Dia sudah berdiri, setelah melihat pemandangan ini, kerumunan itu sangat ketakutan sehingga mereka hampir berlutut lagi. Meteor Feiyu. Tang Yuesan mendengus pelan dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, uruk-uruk. Batu-batu besar di langit sepertinya ditarik, menabrak Harvey seperti orang gila. Oleh karena itu, setelah mencapai tingkat Gunung Tang Yue, segala sesuatu di dunia dapat diluncurkan olehnya sebagai senjata tersembunyi, dan dia tidak lagi terbatas pada senjata tersembunyi yang dia ciptakan. Melihat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya ini menabraknya, Harvey tidak menghindar dan mundur, tetapi terus-menerus memobilisasi ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Saat melawan master seperti Tang Yuesan, Anda tidak boleh mundur dan takut. Semakin Anda mundur dan takut, bahkan jika Anda dapat mengikatnya, tetapi karena hati Anda dikalahkan, hasil akhirnya hanya kekalahan. Bab 839. 10.000 tentara kembali ke leluhur mereka. Tanda hubung tanda hubung. Harvey berteriak keras, dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang bang bang. Reruntuhan mulai bergetar, seolah-olah gempa bumi telah dipicu. Hah! Tang Yuesan tertegun sejenak, wajahnya penuh kejutan. Lalu, swoosh desir. Senjata seperti pedang, tombak, kapak, kait dan garpu yang terkubur di reruntuhan pecah dari batu dan langsung bertemu dengan batu yang jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, bilah dan batu yang jatuh bertabrakan di udara, seperti rudal yang bertabrakan. Bum bum bum. Suara guntur yang teredam bergema di seluruh Tanjiebao, dan gelombang udara menyebar, mengejutkan untuk menjungkirbalikkan banyak orang di alun-alun ke tanah. Pada saat yang sama, di gunung 1000 meter dari Tanjiebao, banyak paviliun dan paviliun dibangun di atas gunung. Dan di salah satu paviliun kuno, seorang gadis mengenakan gaun hitam dan ungu, dengan sosok yang indah, rambut hitam panjang, fitur wajah yang halus, alis yang indah, dan mata yang cerdas, sedang berlatih aksi pisau terbang. Di kejauhan ada target kayu. Setiap kali gadis itu menembakkan pisau, dia bisa mengenai sasarannya. Ada juga beberapa murid perempuan sekte Tang di sampingnya. Namun, saat ini, getaran di kejauhan sudah sampai di sini. Gadis itu tertegun, menoleh untuk melihat ke arah aula utama, memutar matanya seperti obsidian, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi di aula utama. Nona, sepertinya ada perkelahian. Murid perempuan menjawab dengan hormat. Siapa yang berkelahi dengan siapa? Mata. Gadis itu tiba-tiba berbinar, dan dia terkikik, menarik, ayo jalan-jalan, ayo pergi dan lihat-lihat. Nona, pemilik pintu ada pesanan, mari kita temani. Kamu berlatih, aku tidak akan membiarkanmu berlarian. Seorang murid perempuan menjawab. Oh, kamu bisa berlatih kapan saja, tetapi perkelahian tidak sering terlihat. Kita hanya bisa menonton dari kejauhan, agar ayahku tidak mengetahuinya. Gadis itu terkikik dan berlari menuruni gunung. Nyonya tertua sudah kembali. Jangan pergi ke sana, itu berbahaya.
Beberapa murid perempuan Sekte Tang segera menjadi cemas dan buru-buru mengejar menuruni gunung. Pada saat yang sama, di atas reruntuhan aula utama, Harvey dan Tang Yuesan berdiri saling berhadapan. Asap dan debu membubung di langit, dan kemudian tertiup angin. Baru saja, Harvey menggunakan teknik objek lama untuk secara langsung mengalahkan Meteor Feiyun Tang Yuesan. Dengan gerakan ini, mereka berdua bertarung setengah lima, dan tak satu pun dari mereka yang unggul. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka bergerak lagi, dan saling menatap dengan cermat, tetapi napas di tubuh mereka meroket belum pernah terjadi sebelumnya. Napas dan paksaan keluar dari tubuh, dan kemudian bertabrakan di udara. Ledakan. Dong dong dong. Setiap kali dipukul, itu seperti suara gendang yang berat, membuat gendang telinga orang berdengung. Setiap kali terkena, sepotong besar puing runtuh, yang mengejutkan. Semua orang di alun-alun menahan napas, melihat dua orang di reruntuhan, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Yang tua dan yang muda terlalu kuat, mereka hanyalah dua monster. Awalnya, Tang Huajun, Basang, Wu Mangong dan yang lainnya berpikir bahwa Tang Yuesan akan dapat membunuh Harvey dengan mudah. Tapi jika dilihat sekarang, sepertinya tidak demikian. Dahi Tang Huajun ditutupi dengan butiran keringat yang tebal. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, anak ini terlalu jahat, terlalu aneh. Anda tahu, di seluruh sekte Tang saya, mereka yang dapat memblokir dua gerakan 6 tetua. Berturut-turut, selain yang lain selain 5 tetua, tidak ada yang bisa melakukannya. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat, dari mana asalnya? Wu Mangong mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Basang muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, mereka telah benar-benar menyinggung Harvey dan kamar dagang Wulong sampai mati. Jika Harvey tidak mati, merekalah yang mati. Tang Yuesan sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, wah, sungguh menakjubkan bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika kamu dapat berkonsentrasi pada kultivasimu, kamu pasti akan menjadi generasi master top dari waktu ke waktu. Anda datang ke Tangmen saya. Buka cincin pembunuhan dan bunuh diri. Harvey bertemu dengan tatapan Tang Yuesan, dan menjawab dengan suara keras, saya awalnya tidak memiliki keluhan dengan Tangmen Anda, dan saya tidak ingin datang ke Tangmen Anda untuk membuat masalah. Namun, Tangmen Anda tidak. Saya harus bekerja sama dengan Kamar Dagang Serigala Salju dan Kamar Dagang Falcon untuk berurusan dengan Kamar Dagang Wulong kami, dan juga melukai banyak saudara saya. Sebagai penatua dari Tangmen, kamu bisa dianggap sebagai orang yang masuk akal. Kamu harus mengatakan bahwa kebencian saudaraku tidak boleh dilaporkan. Tang Yuesan mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Tang Huajun, dan bertanya dengan suara yang dalam, Huajun, apakah yang dikatakan anak ini benar? Ya. Tang Huajun sedikit menundukkan kepalanya, gemetar di sekujur tubuhnya. Artinya, Anda membawa bencana sekte Tang saya hari ini. Apakah itu atau tidak? Mata Tang Yuesan berkedip, dan napas agung menyapu. Berdebar. Tang Huajun sangat ketakutan sehingga dia berlutut langsung di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, penatua ke-6. Saya bekerja sama dengan Presiden Basang dan Presiden Wu. Ini juga untuk pengembangan sekte Tang kami. Keduanya Presiden berkata. Selama sekte Tang kami membantu mereka menghancurkan Kamar Dagang Wulong. Di masa depan, mereka akan melekat pada sekte Tang kami. Banyak uang dan materi untuk sekte Tang kami. Tetua ke-6, kami bersedia setia kepada sekte Tang dan berkontribusi pada pengembangan sekte Tang. Kekuatan kami sendiri. Ya, penatua ke-6, kami telah lama mengagumi sekte Tang dan bersedia melayani sekte Tang. Baik Basang dan Wu Mangong berlutut dan mulai menunjukkan kesetiaan mereka. Tang Yuesan mendengus dingin, Huajun, masalah yang kamu bawa ke Tangmen hari ini, aku akan mengurusmu nanti. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat Harvey, dan berkata dengan keras, nak, bahkan jika penyebab insiden ini adalah Tangmen saya, ketidakadilan Tangmen saya datang lebih dulu. Namun, jika Anda datang ke Tangmen saya untuk membunuh dan membunuh banyak murid Tangmen saya pasti tidak bisa membiarkan Anda pergi dengan mudah. Jika tidak, saya tidak akan mampu berdiri di sungai dan danau di masa depan. Oleh karena itu, saya punya proposal. Keluhan antara dua keluarga kita akan berakhir dalam pertempuran ini. Jika Anda dapat bertahan sampai 10 langkah saya, setelah 10 langkah, tidak peduli apakah Anda hidup atau mati, semua keluhan antara Anda dan sekte Tang saya dihapuskan, bagaimana? Mendengar ini, Harvey sedikit terkejut. Meskipun orang tua ini sedikit bercabang, mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, tetapi saya harus mengatakan bahwa orang tua ini masih masuk akal. Tidak mengherankan bahwa sekte Tang telah mampu berdiri di Tiongkok selama ratusan tahun, tampaknya tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga reputasi. Jika sekte Tang benar-benar sekte iblis jahat, itu akan dihancurkan sejak lama dan menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Elder 6, anak ini telah membunuh begitu banyak murid Tang sekte, bagaimana mungkin kamu tidak membunuhnya dan memberinya kesempatan? Wu Mangong menjadi cemas ketika mendengar ini, dan buru-buru mengatakan sesuatu. Dia khawatir Harvey bisa bertahan 10 gerakan tanpa mati, maka mereka akan berada dalam bahaya. Saya ingin Anda memberitahu saya ketika saya melakukan sesuatu, Pak Tua. Mata Tang Yuesan tersapu, dan kekuatan paksaan bergulir. Panjang. Posisi Wu Mangong berlutut, tanah langsung meledak, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih sebentar, dan memuntahkan seteguk darah. Tiba-tiba, baik Wu Mangong maupun Basang tidak berani berbicara lagi. Tang Yuesan tidak memperhatikan Wu Mangong lagi, tetapi berbalik untuk melihat Harvey, wah, apakah kamu setuju dengan proposalku? Bab 840